Halo semuanya, kenalin nama gue Fahri Jul Ajhar, status pekerjaan nganggur. Gue di sini cuman sebagai lulusan mahasiswa sarjana yang sekarang udah nyari pekerjaan sih, lagi nyari duit intinya. Terus di YouTube ini gue bakal ngejelasin kenapa gue memulai YouTube, kenapa gue memulai edukasi via lewat media sosial, kenapa kemarin-kemarin eh, itu nggak memulai YouTube dari kemarin-kemarin karena kemarin-kemarin gue fokus di urusan, emang keseharian gue di urusan organisasi. Terus eh, kalau misalkan ada sempat ada training-training kayak gitu ataupun pelatihan-pelatihan gitu, gue sering isi materi. Nah, kenapa kali ini gue nentuin untuk memutuskan ya udahlah, mending di YouTube aja gitu ataupun di media sosial aja untuk pembahasan-pembahasan masalah isu-isu sosial ataupun dan yang lain sebagainya. Nah, terus di YouTube ini gue bakal bahas apa sih di konten ini, ataupun di channel YouTube ini gue bakal bahas apa? Terutama gue bakal bahas masalah yaitu isu sosial, yang kedua ya jelas masalah politik, yang ketiga yaitu masalah, mungkin masalah bisnis ataupun dan lain-lain sebagainya. Yang pasti beragam macam lah, nggak bakalan mentok di pembahasan satu konten. Terus selanjutnya dari YouTube ini mungkin buat eksistensi ataupun lain sebagainya ya jelas, ya realistis aja ya kita. Kalau misalkan media sosial itu ya salah satunya ya buat naikin personal branding, naikin pamor, naikin elektabilitas ya tentu. Kenapa gua memulai dari media sosial? Karena memang kebanyakan dari orang-orang sekarang itu udah terjun di media sosial ataupun terutamanya di platform YouTube kali ini. Nah, terus kenapa nggak seperti biasa aja dulu-dulu gitu, misalkan ngisi-ngisi ataupun secara offline kayak gitu. Ya, gue pikir kayak gitu ya capek juga ya, misalkan kita berkunjung ke sana, berkunjung ke sini, ngisi materi di sana, ngisi materi di sini, ataupun diskusi-diskusi dengan orang-orang yang ada manfaat diskusinya, tapi dari diskusi itu kita ya balik lagi nggak ada yang menghasilkan uang gitu. Salah satunya yang menghasilkan uang ya kita diskusi di platform media sosial, ya salah satunya di YouTube ataupun bisa di TikTok, di Instagram ataupun Facebook dan lain sebagainya. Kita post ke sana untuk dapat viewers yang banyak, nanti dapat AdSense ataupun di monet dari pihak Google-nya dan dapat duit. Nah, simple kan? Sebenarnya kayak gitu. Tapi dari sekian banyak orang-orang yang terjun di dunia aktivis, salah satunya gue, yang memang dari awal gue semester satu S1 itu terjun di dunia aktivis, dunia kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial atau aktif di organisasi, memang nggak pernah kepikiran untuk kita ya diskusinya di YouTube gitu ataupun di media sosial gitu, memanfaatkan media sosial untuk eh, apa kita diskusi, membahas isu apapun itu terus di-up di media sosial. Baru kepikiran kalau gua jujur baru kepikiran kemarin-kemarin gitu. Kenapa ya gua nggak dari 2018 ataupun 2000 pas waktu-waktu Covid gitu, ataupun di ya minimal pas Covid lah, banyak kan orang-orang yang mulai media sosial ataupun mulai di YouTube itu pas Covid. Nah, sebenarnya ketika misalkan pembahasan-pembahasan masalah aktivis ini yang memang diskusinya itu kadang dari sore sampai subuh itu nggak beres-beres gitu, bahas isu sosial, ekonomi, politik, bisnis, sampai agama, sampai yang lain-lain, sampai masalah hubungan dan lain sebagainya. Itu banyak pembahasan masalah aktivis dari biasanya kita diskusi ini dari sore ataupun dari maghrib sampai subuhnya ya
sampai jam 4 lah, jam 4 baru tidur, terus kita bangun jam 5 subuh, jam setengah 6 harus bangun kan, harus sholat subuh. Meskipun banyak mungkin di aktivis-aktivis yang bolong-bolong sholat subuhnya gitu ya. Terus bangun sholat subuh, terus kegiatan lagi di pagi harinya gitu. Pola hidup aktivis tuh kayak gitu, pagi sampai siang, kalau misalkan yang kuliah sampai sore ya kuliah, ngerjain tugas dan sebagainya, ada yang bolos kuliah ada, ataupun nongkrong dan sebagainya. Dari sore sampai subuh itu nongkrong, ngopi, diskusi, bahas apa, ngomongin orang dan lain sebagainya banyak. Nah itu sebenarnya kalau misalkan kita masukin, baru sadar juga gue kalau misalkan itu dimasukin ya diskusi kita ataupun ngobrol kita direkam kayak gini, dimasukin ke media sosial ataupun platform YouTube ini, ternyata bakal ngasilin duit gitu. Ternyata kita nih ngobrol ya nggak cuma-cuma, kalau misalkan kita ngobrol ini biasanya ngabisin kopi, terus rokok, banyak itu rokok misalkan bisa habis berapa bungkus, kopi bisa habis berapa gelas, yang memang ya judulnya pasti ngabisin uang. Karena kalau misalkan the real pengabdian itu menurut gue ya di aktivis gitu, karena kita ngabisin duit buat nongkrong, ngebahas isu masalah apapun dan lain sebagainya, terus nggak digaji gitu. Lebih enak jadi pejabat negara sebenarnya, kalau misalkan lebih enak jadi anggota dewan gitu, kalau misalnya ngobrolin masalah ketimpangan sosial, isu di daerah apa A ataupun isu di daerah B yang kayak gimana. Mereka ini kan digaji gitu. Kalau kita aktivis ini nggak digaji, nggak dapat penghargaan pula lagi. Dan sekarang dunia aktivis nih, kalau misalnya dulu-dulu ini kenapa orang-orang pengen terjun di aktivis, tahun 98 ini yang memang apa, bukan pekerjaan, kegiatan-kegiatan yang sekiranya jadi aktivis itu, yang menjadi anggota dewan, pejabat publik itu kebanyakan dari aktivis. Tapi ternyata di di zaman sekarang itu label ataupun titel aktivis tuh menurut gue kurang kurang gitu ya. Kenapa? Karena ya kelihatan aja sekarang lebih laku artis daripada aktivis gitu. Kenapa lebih laku artis daripada aktivis? Karena ya banyak anggota-anggota dewan yang backgroundnya itu eh, artis gitu, ataupun memang dulunya terjun di dunia entertain, yang memang dia udah punya pamornya sendiri, udah punya pasarnya sendiri, udah punya fansnya sendiri gitu ya, untuk maju di legislatif ataupun tahapan eksekutif. Nah kalau aktivis kan hanya orang-orang sekitar aja yang tahu ya, dunia kampus, masyarakat kan nggak tahu kalau misalkan kita aktivis itu. Nah kalau misalkan ya, terutama kalau misalkan ini ya, kalau lu bukan anak siapa ya lu sebagai apa kan gitu. Kalau anak siapa ya bisa untuk masuk, ataupun lebih lebih enak kalau misalkan lu anak siapa gitu, bisa masuk anggota dewan ataupun bisa terpilih jadi anggota dewan. Yang kedua, lu kalian nih, kita ini mau jadi anggota dewan atau mau jadi pejabat publik itu harus yang minimal yang punya pengikut banyak. Ya salah satu yang punya pengikut banyak ini artis gitu. Gak mungkin, maksudnya bukan gak mungkin, jarang aktivis-aktivis yang punya pengikut yang banyak gitu. Ya hanya di kalangan-kalangan tertentu, lingkupan-lingkupan terkecil yang memang mengetahui bahwa dia ini aktif gitu. Nah karena ya itu salah satu kekurangannya, tidak di-up di media sosial, tidak di, kita ini tidak berkolaborasi lah ataupun tidak membranding diri dengan ah tidak nge-branding diri dengan media sosial itu sendiri gitu. Kenapa? Ya salah satunya gue mulai apa, tersentuh ataupun ngehnya gitu sekarang, kenapa lebih memilih ya mending aktif di media sosial, karena ya gue salah satunya ada kepentingan nanti mungkin di tahun depan, tahun-tahun selanjutnya ya mungkin emang eh, media sosial gue bisa berguna untuk kepentingan gue secara personal ataupun kepentingan ya yang memang
gua bahas ataupun kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi, masyarakat dan lain sebagainya. Ya memang itu bisa berdampak positif bagi apa yang gua bahas ataupun apa yang gua lihat dan gua sampaikan di media sosial. Terus kenapa sih memilihnya YouTube gitu? Ya salah satu yang sekarang logis untuk platform diskusi kayak gini ataupun ngobrol kayak gini ya YouTube gitu. Di Instagram ya mungkin dapatnya kita dari endorse gitu misalkan kayak gitu. Cuman TikTok dari give gitu harus live kan. Kalau ini kan kita bisa konten kapanpun gitu. Ya Instagram sama TikTok juga bisa konten kapanpun sih, tapi ya gue lebih memilih YouTube lah daripada Instagram sama TikTok ataupun platform media sosial yang lainnya. Karena nah terus kedepannya gue bakal bahas apa ya tadi, masalah isu sosial, isu budaya, pendidikan, dan ekonomi, bisnis, semuanya gue bakal bahas. Kalau misalkan nanti apakah gue bakal bicara sendiri kayak gini gitu kan, ataukah nanti bakal ada siapa yang nemenin gue ngobrol kayak gini, terus kita rekam, record, terus upload ke YouTube, atau kayak bentuknya kayak podcast kayak gitu. Terus selanjutnya mungkin yang perlu kita bahas juga permasalahan eh, media sosial ini memang menuju Indonesia emas gitu. Jangan sampai aja Indonesia cemas kan. Indonesia emas 2045 ya harus bisa memanfaatkan media sosial, dengan salah satunya caranya kayak gini gitu. Kita ini bisa memanfaatkan media sosial untuk kehidupan kita, ekonomi kita yang mungkin bisa sedikit demi sedikit ada masukan ekonomi dari sini ataupun finansial dari sini. Jangan sampai kita hanya dimanfaatkan oleh media sosial yang hanya penikmat media sosial, hanya scroll-scroll, tapi yang nggak dapat manfaatnya, misal pengetahuan dan lain sebagainya, tapi ya nggak menghabiskan waktu, tapi kita nggak dapat apapun dari itu, nggak dapat secara finansialnya dari situ, nggak dapat uangnya lah. Terus memang pembahasan eh, di YouTube ataupun di channel ini apa ya pembahasannya, bingung gue juga. Naonnya banyak. Oh ini satu, jadi kenapa salah satu alasan utama gue juga yang gue backgroundnya ini sekarang aktivis gitu, aktif di dunia organisasi, eh, belum aktif di partai. Mungkin nanti kalau misalkan kita masuk partai gitu kan, nggak tahu juga partai mana gitu kan. Nah karena sekarang lagi aktif di dunia organisasi, yang mungkin kenapa alasan gue membuka ataupun memilih di media sosial, salah satunya kalau gue amati dari kemarin-kemarin sebulan ke belakang lah adalah yang masuk di YouTube ini yang hari di YouTube ini malah kok jadi bukan anak-anak muda gitu, malah jadi apa yang hadir di YouTube untuk membahas masalah isu ekonomi, sosial ataupun politik ataupun masalah-masalah yang lain yang ada di bangsa ini, itu malah orang-orang yang generasi tua gitu, generasi berapa, umur 50 ke atas lah, umur 40 sampai 50 ke atas. Ya, menurut gua itu udah di generasi tua ya, bukan generasi muda lagi. Nah generasi mudanya itu sibuk dengan eh, malah konten yang memang menurut gua nggak penting gitu. Menurut gua konten untuk kebutuhan personalnya sendiri gitu, bukan konten untuk kebutuhan ataupun ya menyentuh hal-hal di sekitar gitu. Ya mungkin kan salah satunya banyak organisasi-organisasi aktivis anak muda gitu ataupun organisasi mahasiswa yang memang nggak show up gitu. Nah tujuan gue pengen organisasi-organisasi mahasiswa ini, organisasi-organisasi siswa, mahasiswa ataupun pemuda ini bisa show up gitu, bisa melihatkan bahwa ya jangan sampai kalah sama eh, apa platform-platform, bukan platform apa ya disebutnya, orang-orang yang sudah generasi tua yang masih membahas isu masalah isu sosial ataupun isu masyarakat.
apa yang kurang di bangsa ini gitu, isu-isu sosial, isu pendidikan, masalah kemiskinan dan lain sebagainya masih banyak lah. Nah itu harusnya kita yang membahas itu, dan mereka itu udah cukup sebenarnya, udahlah istirahat gitu mereka nih. Harusnya kita yang lebih melek masalah itu, dan terpentingnya kita ini apa ya, harus menggantikan regenerasi gitu, regenerasi mereka. Kalau misalkan ya bisa dilihat lah channel-channel sekarang ataupun presenter-presenter ataupun host-host yang di YouTube, banyak kan yang udah pada tua gitu, udah pada berumur gitu. Salah satu ininya sekarang kan yang membahas masalah politik itu ada Karni Ilyas misalkan. Itu kan beliau udah cukup tua gitu. Terus ada Prof Mahfud MD, ada Refli Harun dan lain sebagainya, masih banyak sih sebenarnya orang-orang yang membahas, Akbar Faisal gitu. Ya, bukan kita gitu, bukan bukan generasi milenial ataupun generasi zilenial gitu ataupun generasi Z gitu yang membahas masalah isu-isu terkini gitu. Kita ini malah disibukkan yaitu tadi salah satunya main game dan konten untuk kepentingan sendiri gitu, bukan untuk menanggapi hal-hal yang memang perlu kita tanggapi dan perlu kita selesaikan gitu, untuk dampak positifnya untuk masyarakat sekitar ataupun untuk kita gitu ataupun untuk keluarga kita. Itu mungkin yang memang menurut gua di perkenalan kenapa gua memilih untuk aktif sekarang di YouTube, platform YouTube ini. Mungkin kedepannya bisa lebih masif lagi, gua bisa mungkin upload upload kontennya ataupun pembahasan-pembahasan masalah apa yang sedang rame, kita ramekan lagi gitu. Mungkin di beberapa konten ke depan ataupun video ke depan kita bakal membahas isu apa yang bakal kita bahas ya sesuai dengan memang apa yang lagi rame di hari itu gitu. Kita bahas gitu. Terus untuk teman-teman semua kalau misalkan nanti ada tanggapan ataupun komentar tentang ya bentuknya rekomendasi, bisa rekomendasi untuk kita bahas apa biar gue juga ngebingung gitu untuk bahas apa aja gitu. Terkadang kalau misalkan ngobrol sendiri bingung juga gitu ya. Kalau misalkan ngobrol berdua ataupun bertiga, banyakan ya nggak bakal bingung ya, tektok gitu. Kalau ngobrol sendiri kan kayak ngobrol sama tembok sebenarnya. Kayak gini gue ngobrol sama HP doang sendiri gitu, sama kamera, liatin kamera itu kan kayak aneh sebenarnya. Nah itu, tapi yang penting kedepannya harus konsisten sih untuk bisa post konten ini tiap hari ataupun mungkin kedepannya ya tiap hari, sehari sekali ataupun bisa 2 hari sekali lah. Itu mungkin yang bisa gue sampaikan sama kalian, alasan gue bikin channel YouTube ini. Oke, terima kasih.